Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalasa bil ikhlasi ahlah wa yassara lahum fi kitabihi fahmah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa kafa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu al-mustafa. Salatullahi wa salamuhu alaihi daiman wa ala alihi wa sahbihi wa man ba'dahu min ahli al-iman. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah bi ni'matihi alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دعاء إلى الهدى على الخير ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى وثوابه وقربه. Tentunya tiada kata yang pantas terucap dari lisan kita malam hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, di mana dialah yang telah mengumpulkan kita kembali pada malam hari ini dalam keadaan yang insyaallah sehat walafiat dan juga penuh dengan semangat guna beristifadah apa yang akan kita baca. Dan tentunya salawat teriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semua, insyaallah malam hari ini kita akan masuk kepada substansi atau isi dari kitab At-Ta'liqat Al-Awwaliyah lil Badi'in fi Dirasati Al-Ajrumiyah, yaitu tahlil atas matan Al-Ajrumiyah atau matan Al-Ajrum, ya, matan Ibnu Al-Ajrum, Ibnu Ajrum, di mana tahlil dari setiap lafalnya ini dijelaskan oleh Syekhuna Syekh Ahmad bin Sabit Al-Wasabi hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Tentunya kalau kita melihat pertemuan-pertemuan yang lalu, kita kembali diingatkan akan keberkahan dari karya tulis Al-Imam Ibnu Ajrum ini, yang beliau namakan dengan kitab Al-Ajrumiyah. Sampai-sampai seorang ulama yang bernama Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan dalam kitabnya Bughyatul Wa'ad, wa yashhadu ala salahihi umumin naf'il mubtadi'ina bi muqaddimatihi. Kata beliau apa? Wa yashhadu ala salahihi, di antara bukti kesolehan dari Al-Imam Ibnu Ajrum rahimahullah tabaraka wa ta'ala, umumun naf'i al-mubtadi'in bi muqaddimatihi, yaitu apa? Semua atau banyaknya yang memulai proses menuntut ilmunya dengan matan jurumiyah ini, maka dia akan mendapatkan manfaat yang sangat banyak. Maka tepat sekali malam hari ini kita masuk ke muqaddimahnya. Sebagian pensyarah mungkin memberikan subbab dengan babul kalam. Namun sebetulnya Al-Imam Ibnu Ajrum
tidak menamakan dengan ya atau bab ya, bukan subbab, tidak menamakan bab yang pertama ini dengan babul kalam, bukan. Melainkan Al-Imam Ibnu Ajurum meletakkannya dengan muqaddimah. Yang dimana di dalam muqaddimah terdapat pembahasan kalam. Nah, di antara nuskhoh-nuskhoh matan jurumiyah itu ada yang tidak dituliskan lafal basmalah ya. Nah, sebagian pensyarah kitab jurumiyah itu menambahkannya. Nah, ketika mengkaji matan al-ajurumiyah dan ada catatan misalkan Al-Imam Ibnu Ajurum tidak meletakkan basmalah di awal kitabnya, maka kita selaku pengkaji, selaku para talibul ilmi yang mempelajari kitab tersebut, sudah selayaknya dan semestinya untuk berhusnuzon kepada penulis kitab, siapapun mereka, di mana kitab-kitab tersebut, ya kita mengkajinya. Maka satu hal yang harus dikedepankan adalah apa? Husnuzon kepada penulis. Terlebih dalam persoalan misalkan tidak meletakkan basmalah, maka kita husnuzonnya apa? Penulis sudah meletakkan basmalahnya dengan isyarat di lisan beliau. Jadi tidak perlu dituliskan. Namun ala kulli hal, para pensyarah yang mensyarah matan jurumiyah, kebanyakan dari mereka meletakkan lafal basmalah di awal. Sebagaimana kitab yang ada di hadapan kita ini, At-Ta'liqat Al-Awwaliyah lil Badi'in fi Dirasatil Jurumiyah. Nah, kita langsung saja masuk kepada pembahasan al-kalam. Nah, tiba-tiba langsung ya dibahas konsep kalam karena memang pembahasan ini ada di dalam muqaddimah matan jurumiyah. Yang betulnya demikian. Jadi beliau tidak memberikan judul babul kalam, tidak. Tidak memberikan judul bab kalam, tidak. Tapi apa? Muqaddimah. Al-Imam Ibnu Ajurum rahimahullah tabaraka wa ta'ala berkata, Al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'i. Yang disebut kalam itu pertama adalah lafaz. Yang pertama adalah lafaz. Apa itu lafaz? Maka kita lihat catatan yang diberikan oleh pentaklik di sini, yakni Syekh Ahmad bin Sabit Al-Usabi. Ai as-sautu al-mujtamilu, lafaz itu adalah saut, teman-teman, ya. Suara. Suara. Suara itu kan sesuatu yang terucap keluar dari mulut berkat adanya pergerakan dari apa? Artikulator atau alat wicara. Jadi seseorang itu berbicara, nah ada artikulator yang bekerja di sana. Kalau kita belajar makharijul huruf, diantaranya itu, ya, tempat-tempat keluarnya huruf, lisan, tenggorokan, dan lain sebagainya. Jadi yang dimaksud dengan al-lafzu di sini adalah malfuz, ya, yang dilafalkan begitu. Malfuz. Al-malfuz. Yang dilafalkan. Karena yang dilafalkan oleh seseorang
atau yang dilafalkan oleh si pembicara begitu, mengharuskan adanya saut, as-saut yakni suara. Dan suara bukan sembarang suara, melainkan dia harus al-mustamil, mencakup ala ba'dil hurufi al-hijaiyati. Suaranya itu harus mencakup sebagian dari huruf-huruf hijaiyah. Kama alimna. Sebagaimana telah kita ketahui tentunya huruf-huruf hijaiyah bentuknya bagaimana, ya kan? Sebagiannya saja, tidak mesti semua. Sebagiannya saja. Contohnya kita kumpulkan huruf ba, kemudian alif, kemudian ba lagi. Ini ada dua huruf yang sejenis, mungkin kita berikan contoh yang tiga huruf masing-masingnya berbeda, tapi bisa membentuk satu kata. Nama orang saja. Zai, kemudian huruf ya, kemudian huruf dal. Tiga huruf ini digabungkan atau disatukan, kemudian dilafalkanlah dengan bunyi Zaidun. Zaidun. Gitu. Maka sudah masuk satu unsur agar nantinya bisa disebut sebagai kalam. Saya katakan satu unsur agar nantinya apa? Bisa disebut sebagai kalam. Berarti apa kalau ada kata nanti? Ketika kita melafalkan Zaid saja, maka itu belum menjadi kalam. Karena baru satu unsur saja yang terpenuhi, yakni lafal, ya, ai malfuzun, yang terlafalkan. Nah, dari konsep al-lafzu atau malfuz, fa kharaja, keluar, ya, bil lafzi al-isyarah. Al-isyarah apa? Isyarat, teman-teman. Isyarat. Contohnya itu isyarat seperti di hutan atau nunjuk, ya. Orang menunjukkan sesuatu dengan tangannya ke orang lain begitu. Itu kan isyarat. Apakah bisa dikatakan kalam? Meskipun nanti sifatnya dia memberikan informasi atau faidah, maka tidak bisa dikatakan kalam. Begitupun wal kitabatu kitabah, yaitu tulisan. Tulisan itu dia tidak terlafalkan melalui lisan. Maksudnya bukan suara. Laisa bisaut, ya, laisat bisaut. Kitabah bukanlah suara, tapi dia sesuatu yang tertulis. Kalau yang tertulis itu diucapkan, dilafalkan dengan suara, maka bisa masuk ke dalam unsur al-lafzu ini. Tapi kalau tidak diucapkan, dipandangi aja, layaknya tulisan-tulisan yang ada di layar teman-teman ini, kita pandangi saja, kita tidak mengucapkannya begitu. Hatta sekalipun tersusun 4 unsur kalam, al-murakabu al-mufidu bil wada', namun tidak diucapkan, maka dia bukanlah kalam dalam konsep al-lafzu ini. Kemudian unsur yang kedua adalah al-murakkab. Apa itu murakkab? Ma tarokkaba min kalimataini. Ma tarokkaba, apa yang tersusun min kalimataini, dari dua kata. Nah, ketika sudah terpenuhi unsur yang pertama yakni saut, dilafalkan dengan suara, maka yang dilafalkan dengan suara itu minimalnya harus dua kata. Harus apa? Dua kata. Fasoidan, atau lebih.
ya, atau lebih. Fa kharaja bil murakkabi al mufradu. Keluar dari unsur murakkab adalah mufrad, yakni kata yang tunggal. Contoh Zaid di sini. Ya, kata yang tunggal. Seperti Zaid, ya, ka Zaidin, seperti Zaid. Kemudian unsur yang ketiga dari kalam yang harus terpenuhi itu adalah al-mufid, teman-teman. Apa itu mufid? Mufid adalah ma'afada faidatan tamatan. Yahsunu as-sukutu alaiha. Mufid itu adalah satu konsep dari unsur-unsur kalam yang dimana dia harus memberikan faidah secara sempurna, berarti informasi ya. Yahsunu as-sukutu alaiha, yang mendengar faidah tersebut atau mukhotob nih. Jadi si mutakallim itu berbicara dengan suara dan suaranya itu yang dia keluarkan adalah dua kata minimal, ukuran minimal dari apa? Murakkab. Nah, ketiga, dua kata yang murakkab tadi harus sifatnya informasi atau faidah yang sempurna. Sehingga si mukhatab pun terdiam dengan baik. Tidak bertanya lagi. Itu maksud dari ma'afada faidatan tamatan yahsunu as-sukutu alaiha. Berikutnya bil wada, unsur yang keempat. Ai, ya, al-wada'u al-arabi, yaitu peletakan orang Arab, yakni bil arabiyah. Ya. Jadi yang dilafalkan tersusun paling minimalnya dua kata, dan dari dua kata itu memberikan informasi atau faidah sempurna sehingga pendengar atau mukhatab itu diam dengan baik ketika mendengar saut tadi, ya. Ternyata harus dia diungkapkan bil arabiyah, dengan bahasa Arab. Dan satu lagi bil qasdi, dengan tujuan dan maksud. Nah, jadi wada ini ada dua, ya, yaitu bil qasdi, atau pertama adalah bi wada'il arabi, berarti dengan bahasa Arab, dan yang kedua maknanya adalah apa? Dengan qasd atau maksud, tujuan, ya. Ya, terkait mufid tadi belum kebaca ini, fa kharaja bil mufid ghairul mufid. Maka keluar dari pembahasan mufid, ya, yang memberikan faidah adalah setiap susunan kata tapi tidak memberikan faidah. Maksudnya kalimatnya gantung. Contoh di sini, in koma zaidun, jika Zaid berdiri. Jika Zaid berdiri, maka mukhatab akan kebingungan karena tidak bisa menyerap informasinya secara utuh maupun sempurna. Pasti si mukhatab itu akan bertanya. Bertanya untuk mendapatkan faidah dari apa? In koma zaidun. Kalau Zaid berdiri, why? Limadha? Kenapa? Nah, jadi in koma zaidun,
Meskipun tersusun dari berapa kata? 3, berarti sudah lebih dari 2, ya kan? Dan kita ucapkan tentunya berbahasa Arab di sini. Bil qasdi iya, namun tidak terpenuhi apa? Unsur mufid, maka dia bukanlah kalam. Untuk wada Arabi, ya, wada'ul Arabi, wa huwa an takuna, di mana al-alfazu, lafal-lafal itu, ya, lafal-lafal yang allati natakallamu biha, yang kita itu berbicara dengannya. Ya, yang kita itu berbicara dengannya. Berbicara dengan bahasa Arab. Dari yang diletakkan oleh orang Arab. Fa kharaja, maka keluar dari wada Arabi adalah kalamul ajam. Kalamul ajam itu adalah perkataan orang-orang selain Arab. Kalamul ajam. Seperti Turki, Katurki, seperti bahasa Turki. Itu kan bahasa yang diucapkan oleh orang Turki. Orang Turki itu kan bukan orang Arab. Termasuk kita demikian. Jadi orang Arab itu membagi, ya, Arab dan non-Arab. Arab ya Arab, non-Arab disebutnya ajam. Wal barbar, dan juga barbar. Wa nahwihima, dan selain dari keduanya. Fala yuqalu lahu kalamun 'indan nuhat. Di sini pembahasan, ya. Maka tidak dikatakan kalam menurut ulama nahwu. Dari 4 unsur ini yang ditahlil oleh penulis melalui catatannya tadi, kita bisa simpulkan kalam ini. Maka kalam yang didatangkan oleh Al-Imam Ibnu Majurum dengan bentuk ma'rifat, adanya al di awal, kita bisa memaknai kalam dari beliau. Yang pertama, ya, alnya di sini, yang pertama, alnya di sini bermakna iwadun. Jadi al memiliki macam-macam makna. Oke. Setelah kita membaca apa itu kalam adalah al-labzu al-murakabu al-mufidu bil wada'i, sekaligus ternyata ini adalah unsur yang 4, sesuatu bisa disebut kalam, ya kan? Maka jelas pembahasan kalam adalah pembahasan menurut ulama nahwu. Nah, kenapa alnya ditakdirkan dengan iwad? Iwad itu artinya pengganti. Maksudnya adalah al di situ adalah pengganti dari mudhof ilaih yang dibuang. Pengganti dari mudhof ilaih yang dibuang. Berarti apa takdir mudhof ilaihnya? Kalamun nahwiyin. Nih, ke sini. Kalamun nahwiyin. Nah, ini. An-nahwiyin, kata yang berkedudukan sebagai mudhof ilaih, ya. Asas dari pembahasan kita terhadap definisi kalam di sini. Ya. Sebagaimana pentaklik, ya, Syekh Ahmad bin Sabit Al-Wusabi memberikan catatan fistilahin nahwiyin kalam di sini menurut ulama nahwu. Bisa juga alnya kita maknai dia dengan hakikoh. Al-hakikoh. Jadi yang dimaksudkan oleh Al-Imam Najurum adalah hakikat kalam. Kalam secara hakikat. Jadi apa?
Kalau alnya dihapus, maka kalimatnya bisa hakikotul kalami. Ini ketika kita maknai al dengan al bimakna hakikah. Nah, bisa juga alnya ini bermakna apa? Lil ahdi. Yaitu sesuatu yang disepakati. Jadi kalam ini merupakan sesuatu yang disepakati oleh ulama nahwu. Kalau alnya alnya tetap, jadi bisa kita maknai dia al-kalamu al-ma'hudu bainan nuhat. Ya, al-kalamu al-ma'hudu bainan nuhat. Itu maknanya ketika kita maknai alnya lil ahdi. Untuk menunjukkan sesuatu yang disepakati. Ya betul. Kalam di sini disepakati oleh para ulama nahwu. Jadi kenapa pembahasan kalam itu diletakkan di muqaddimah oleh Al-Imam Ibnu Ajurun? Karena memang sifatnya pembahasan kalam sebagai pembuka, sebagai pendahulu sebelum masuk ke pembahasan-pembahasan berikutnya. Karena pembahasan-pembahasan berikutnya itu ada di dalam kalam. Pembahasan kedua setelah ini kan i'rab. Itu adalah bab yang paling fundamental di setiap kitab-kitab nahwu. Nah, kapan i'rab itu terjadi? Ketika adanya kalam. I'rab itu kan menimbang kedudukan suatu kata dalam kalimat. Atau menimbang kedudukan suatu kata dalam kalam. Ya. Agar nantinya bisa lebih termaknai kalam itu sendiri. Jadi bisa difahami sampai sini. Jadi kita jangan sampai menyempitkan belajar ilmu nahwu hanya sebatas untuk baca kitab para ulama. Kami sering sampaikan kepada teman-teman yang pernah belajar, ya, bahwasanya tujuan inti dari mempelajari ilmu nahwu itu adalah pemahaman yang kuat untuk memahami apa? Makna-makna tersembunyi dari kalamullah dan juga kalamu Rasulullah SAW. Itu yang pertama kali. Jadi tujuan itu kalau bisa langsung ke yang paling tinggi, langsung ke yang paling mulia pemahamannya untuk memahami apa? Memahami kalamullah dan juga apa? Perkataan Rasulullah. Baru nanti yang di bawah-bawahnya ngikut tuh. Bisa juga paham perkataan para ulama dari kitab-kitab mereka. Apalagi kitab-kitab para ulama mutaqaddimin tergolong turos. Ya, kitab-kitab lama. Sama seperti Al-Ajurumiyah ini. Matan Jurumiyah ini. Sama, tergolong turos. Nah, ini jadi juga fungsinya untuk memahami setiap ibarat para ulama juga ya. Ibarat para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Nah, jadi ini pembahasan atau mempelajari suatu kitab teman-teman yang nantinya semoga insya Allah berlanjut ya, ke disiplin ilmu lainnya. Mempelajari suatu kitab itu yang pertama ialah dengan menjelaskan makna umum dari substansi isi kitab. Nah, fungsi dari penjelasan makna umum substansi isi kitab itu adalah apa? Agar kita bisa memahami isi kitab, bisa melihat gambaran tasawurnya. Baru nantinya naik ke tahlil alfaz, yaitu menganalisis setiap lafal seperti tadi. Yang fungsinya adalah untuk melatih diri kita guna menghadapi lafal yang serupa di kitab yang lain. Ini penting sekali. Terkadang ada beberapa orang yang belajar, udah sering dia belajar nahwu, tapi ketika buka kitab lain, aduh, susah untuk mencerna ibarat dari kitab tersebut. Akhirnya apa? Harus baca lagi, dikte lagi, talkin lagi ke guru. Ya. Jadi pentingnya dua metode tadi dalam mempelajari kitab, terlebih kitab-kitab dasar seperti ini, ya agar kita nantinya apa?
bisa menentukan kitab-kitab yang bisa kita baca sendiri, dan memang ada kitab-kitab yang memang betul butuh bimbingan seorang guru. Jadi goals-nya juga ke sana. Nah, sekarang kita lihat contoh. Misalun majtama'at fihi al-umuru al-arba'atu. Contoh di mana keempat unsur dari kalam itu, baik lafz, ya, lafaz, murakkab, mufid, wada', itu berkumpul. Ya, berkumpul sehingga membentuk suatu kalam. Zaidun alimun, dan juga qad qama Zaidun. Ya, Zaidun alimun. Untuk memudahkan kita, teman-teman, untuk memudahkan kita, ada dua istilah yang harus kita ketahui. Yakni apa? Musnad dan musnad ilaih. Ada dua istilah yang harus kita ketahui. Musnad dan musnad ilaih. Musnadun dan musnadun ilaih. Nah, ini gampang ketika kita sudah memahami ini. Jadi kalau kalimat itu sudah terpenuhi musnad dan musnad ilaihnya, maka itu udah pasti kalam. Dicatat, silahkan. Ya. Ketika sesuatu lafal itu ada musnad dan musnad ilaihnya, maka lafal tersebut bisa disebut sebagai kalam. Contoh dari contoh yang dituliskan oleh penulis, ya. Contohnya apa tadi? Zaidun alimun. Begitu, ya. Zaidun alimun. Nah, Zaid di sini dia sebagai musnad ilaih nantinya. Musnad ilaih. Dan alimun di situ sebagai apa? Musnad. Nah, ini penyandaran kata. Kenapa alimun dikategorikan sebagai musnad? Sebab dia adalah kata yang dikabarkan. Menjadi pelengkap informasi kata pertama. Apa kata pertama? Ya, ini Zaid. Ya. Apa posisi Zaid di sini? Mubtada. Dan mubtada itu, ya, adalah kedudukan kata yang terkategorikan masuk ke dalam apa? Ini musnad ilaih. Terpenuhi tidak ini unsur-unsur kalam? Coba pertama kita baca. Zaidun alimun. Teman-teman ucapkan coba. Zaidun alimun. Zaitun alimun. alimun. Baik. Terpenuhi unsur yang pertama. Baik, barakallahu fiik. Terpenuhi. Unsur pertama terpenuhi, dia malfuz, terucap, ya, saut, suara dari lisan kita, dari mulut kita, minal fammi. Ya, keluar dari mulut, ya, kharijun minal fammi. Kemudian yang kedua, murakkab. Susunan dia. Dari dua kata, minimalnya dari dua kata. Iya, dua kata itulah yang disebut apa, teman-teman? Musnad dan musnad ilaih. Itu. Dua kata itulah yang disebut dengan apa? Musnad dan musnad ilaih. Jadi konsep dasarnya itu ada di musnad dan musnad ilaih. Jadi jangan sampai dihafalkan mubtada khobarnya. Nah, gitu. Kalau kita sudah paham musnad dan musnad ilaihnya, maksudnya hafal gitu musnad ilaihnya, ketika nanti dipindah ke kalimat yang diawali oleh fi'il, kata kerja. Kalau mubtada itu isim, teman-teman. Nah, contohnya adalah
Qoma Zaidun. Qoma Zaidun. Qoma di situ adalah fiil kata kerja. Zaid di situ isim kata benda. Mana yang disandarkan dan mana yang disandarkan kepadanya? Disandarkan berarti musnad, disandarkan kepadanya adalah musnad ilaih. Zaid di sini sebagai apa? Musnad ilaih. Sedangkan koma di sini sebagai apa? Musnad. Koma Zaidun. Ini fiil, koma ya. Zaid di sini sebagai fa'il. Fa'il itu subjek. Pelaku. Pelaku dari perbuatan berdiri. Yang disandarkan kepadanya begitu. Yang disandarkan kepada siapa? Kepada si koma ini. Ya, musnad ilaih yang disandarkan kepadanya. Jadi dari sini kita nantinya kalau sudah tahu konsep musnad ilaih, jadi kita lebih cepat mencerna apa? Poin inti dari satu ungkapan. Langsung kita tarik nih. Ya. Apa sih inti dari ungkapan ini? Bahkan ketika dihadapkan dengan paragraf bahasa Arab, pun cepat nantinya mengambil ide pokok, gagasan utama, begitu ya. Layaknya kita kalau belajar bahasa Indonesia. Gitu. Zaidun, koma. Nah, berarti yang berdiri siapa? Yang berdiri siapa? Zaid. Nah, ini yang pokok intinya di sini. Adapun nanti yang terletak setelahnya, qama Zaidun, ya. Nah, itu nantinya menjadi pelengkap. Ya, menjadi apa? Pelengkap. Dan tidak adanya pelengkap itu, maka tidak merusak kalam. Namun kalau salah satu dari musnad atau musnad ilaihnya tidak ada, maka itu bisa merusak kalam. Nah, namun ada yang sifatnya muqaddar, ditakdirkan teman-teman. Ya. Contohnya pertanyaan. Man anta? Orang nanya ke antum. Man anta? Antum jawabnya apa? Ana Oke, apa anggaplah gitu. ananya nggak antum Talib. sebutkan. Man anta? Talib. Atau ibnu man anta? Anak siapa kamu? Langsung sebut siapa? Nama bapak pasti. Naam. Naam ya. Nah, itu kan satu kata saja yang antum lafalkan. Kalam tidak itu. Secara hakikat dia kalam. Alam. Ya. Ya. Secara hakikat dia kalam. Karena kalimatnya adalah apa? Ana ibnu apa? Abdillah. Taruhlah di sini Ibnu Abdillah ya. Kalau ananya tidak ada, kalian sebutkan Ibnu Abdillah saja. Nah, padahal itu baru apa? Baru musnad tuh. Yang disebutkan baru musnad. Musnad ilaihnya mana? Yang jadi mubtada. Mubtadanya kan tadi ditakdirkan, diniatkan gitu maksudnya.
Jadi maksudnya adalah ana ibnu Abdillah. Ya. Ana ibnu Abdillah. Ibnu Abdillah ini susunan mudhaf ilaih. Sampai sini bisa difahami? Ya Ustaz, insyaallah. Ya. Contohnya juga misalkan kalimat Ja'a Zaidun. Nah ini Ja'a Zaidun. Nah, Ja'a Zaidun bakian. Bakian ini adalah pelengkap. Sesuatu yang datang setelah sempurnanya kalam begitu. Ya untuk melengkapi saja. Ja'a Zaidun sudah cukup. Bakian di sini nanti sebagai hal atau keadaan. Ya. Ja'a Zaidun bakian. Ini udah ada A-nya di sini. Ja'a Zaidun bakian, ya. Zaid ya telah datang Zaid dalam keadaan menangis. Maka inti dari kalimat ini apa? Inti dari kalimat ini apa? Ada yang tahu? Ja'a Zaid. Nah, jadi gini teman-teman ya. Semakin banyak atau panjang kalamnya, maka yang ingin utama disampaikan dari satu ibarat atau dari kalam tersebut adalah bagian ujungnya. Adalah apa? Bagian ujungnya. Ya, ini apa? Bagian. Ya. Begitupun nanti ada seterusnya. Kalam Arab itu ya banyak nanti fadlah pelengkapnya begitu. Namun tetap adanya semua itu ketika sudah ada di sini musnad dan musnad ilaihnya. Jadi jangan sampai nanti kita hanya bilang Zaid telah datang. Enggak. Jadi ada informasi pentingnya di sini yaitu bagian. Nah, ada dan tidak adanya bagian, ya ini nggak jadi masalah. Maksudnya tidak mengurangi atau tidak merusak kalam. Maka bagian-bagian ini disebut dengan intizar naqis. Nah, sedangkan salah satu dari musnad atau musnad ilaih ya, itu nanti disebutnya adalah intizari atau intizar tam. Ya. Kalau antara musnad dan musnad ilaihnya itu tidak ada, maka itu bisa merusak kalam. Jadi bagian di sini, kembali ke sini misalkan ya. Bagian di sini adalah qaid nanti. Ikatan dari musnad ilaih ja'a Zaidun. Ya. Maka tadi semakin banyak qaidnya atau panjang kalamnya, maka yang ingin utama disampaikan ialah bagian ujungnya. Dalam keadaan apa Zaid datang itu? Menangis. Gitu. Zaid yang mana yang datang itu? Zaid yang nangis. Gitu ya. Zaid. Itu pembahasan tentang apa? Tentang kalam. Fakullu wahidin minhuma, maka setiap salah satu dari keduanya, baik Zaidun alimun atau qad qama Zaidun. Qad itu sungguh ya. Sungguh Zaid telah berdiri, artinya qad qama Zaidun. Maka kedua contoh kalimat ini atau contoh kalam kedua contoh kalam ini adalah lafzun murakabun mufidun maudu'un bil wada'il arabi. Ya. Wal awal murakab min kalimatain. Wasani
Nah, yang pertama maksudnya Zaidun alimun tersusun dari dua kata. Yang kedua qad qama Zaidun dia min salasi kalimatin dari tiga kata. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum masuk ya pembagian dari kalam. Terkait mananya Ustaz, Boleh? terkait musnad ilaihi itu bisa nggak diawali dengan syibhul jumlah? Oke, untuk syibhul jumlah itu nanti dia jadi khusus syibhul jumlah dan zorof. Orang Arab ini berluas-luas kepada keduanya. Maksudnya apa berluas-luas di sini? Tidak bisa dia seakan-akan berdiri sendiri. Dia harus punya muta'allaq yang digantungkan. Maka nanti si jar majrur itu nanti bermuta'alliq. Ya, jar majrur atau zaraf itu apa? Bermuta'alliq dengan sesuatu tersebut bisa dihapuskan atau memang sesuatu tersebut ada di dalam kalam itu. Jadi tidak ada itu dalam bahasan musnad dan musnad ilaih. Sampai sini bisa difahami? Ya, dia masuk di fadlah saja itu nanti. Bagian ujung setelah terjadinya musnad dan musnad ilaih. Sama seperti kata bagian tadi pada contoh ja'a Zaidun bagian. Sampai sini bisa difahami? Nah, paham Ustaz. Ya. Dan itu pun ada sedikit perhelatan atau perselisihan dari dua madrasah besar antara Kufah dan Basrah. Ya, insya Allah kita akan bahas di babnya masing-masing, yaitu di bab pembahasan mubtada khabar. Ada lagi pertanyaan? Baik, jika tidak, nah di sini ada penulis mengatakan wa aqsamuhu salah satu. Apa maksud dari aqsamuhu salah satu? Kita lihat catatan. Ai ajza'uhu. Bagian-bagian kalam. Bagian-bagian kalam. Ingat bukan unsur tapi apa? Bagian. Bagian-bagian kalam. Ya, jadi maksudnya adalah kalimah begitu. Pembagian kalimah, pembagian kata. Bagian-bagian kalam ketika nanti bagian-bagian ini tersusun begitu dan terpenuhi 4 unsur kalam tadi, maka jadilah kalam. Ya, maka jadilah apa? Jadilah kalam. Ya. Ketika kita pelajari konsepnya sebelumnya itu bisa bagian kalam itu dari jenis yang sama, isim-isim. Contohnya apa? Zaidun qaimun. Bisa. Ya, jadilah kalam. Dan bisa juga apa? Bisa juga apa? Zaidun atau koma Zaidun. Nah, itu dua bagian kalam yang berbeda. Fi'il dan juga isim di sana. Terus kalau huruf jar, bisa saja. Ya, contohnya apa? Najlisu alal kursiyi. Najlisu alal kursiyi. Nah, najlisu alal kursi. Alal kursiyi. Nah, ini kalam. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Nih, hurufnya maksudnya ala ya, huruf jar. Bagian-bagian kalam dan terpenuhi 4 unsur kalam. Ajza'uhu allati yata'allafu minha. Nah, bagian-bagian kalam yang kalam itu tersusun darinya. Yang kalam itu tersusun minha darinya, dari bagian tersebut.
Dan dia ada 3 saja. Salasa. La robi'a laha bittifaq. Tidak ada yang keempat berdasarkan kesepakatan ya ulama nahwu. Apa saja ketiga itu? Isim, yaitu nomina. Nomina artinya adalah kata benda. Yang bahasa Inggrisnya adalah noun. Fi'il. Fi'il itu adalah kata kerja. Perbuatan. Atau verba. Istilah linguistiknya. Bahasa Inggrisnya verb. Harfun. Nah, di sini diikat oleh penulis ja'ali makna, yakni huruf yang punya makna. Jadi nanti ada huruf yang nggak punya makna. Huruf yang nggak punya makna itu nanti hurufnya berfungsi untuk apa? Ya, menyusun ini aja. Kata gitu. Ya, menyusun kata. Maksudnya adalah huruf hijaiyah. Contoh alif. Contoh lagi misalkan ta. Apa makna alif? Yang kita ambil dari huruf jar. Enggak ada. Ta. Yang kita ambil dari huruf jar. Enggak ada. Tapi kalau misalkan kita rangkai dia dengan huruf-huruf hijaiyah yang lainnya. Contohnya seperti kata maktabun. Nah, di sini ada huruf hijaiyah berapa? 4. Mim, kaf, ta, dan ba. Kita satukan. Dan kita letakkan konsep bunyi berupa harokat di sana. Mimnya fathah, kafnya sukun, taknya fathah, baknya dhammah. Tanwin, ya. Maktabun. Gitu. Ala kulli hal, ya huruf-huruf hijaiyah itu apa? Bukan huruf yang punya makna. Nah, huruf yang punya makna itu diantaranya adalah huruf jar yang tadi, seperti ala. Dan inilah yang disebut nantinya dalam istilah linguistik adalah partikel. Atau mudahnya kita bisa sapa dia dengan apa? Kata hubung ya. Kata hubung. Contohnya seperti fi. Gitu. Dan ala. Kata hubung yang memberikan faidah ya. Keterangan di atas. Nah, untuk memahami makna dari setiap huruf-huruf itu ada banyak nanti pemaknaannya. Ada kitab yang berjudul Al-Awamil Al-Mi'ah. Amil-amil yang 100. Jadi total amil maksudnya adalah total faktor-faktor ya yang masuk dalam suatu kata begitu atau yang nantinya menyebabkan suatu kata itu berubah pemaknaannya, totalnya ada 100. Ya, nanti dibagi 2 bagian begitu. Baik, intinya itu pembahasan yang berjenjang. Nah, ini definisi dari apa? Dari isim dijelaskan. Isim definisinya apa sih secara istilah? Fi'il juga dan huruf ja'ali makna itu apa? Nah, ini ada di catatan. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya ya, insya Allah. Yaitu pembahasan mengenai apa? 3 pembagian kalam. Isim, fi'il, huruf. Dan ciri dari ketiganya guna bisa memahami satu ibarat dari apa? Dari pengklasifikasian di antara 3 kata tadi. Jadi kita harus bisa membedakan terlebih dahulu mana isim, mana fi'il, mana huruf. Ketika sudah bisa membedakan, jadi kita bisa mengklasifikasikannya. Dan itu pun sarana, ya, itu adalah sarana, merupakan sarana untuk nantinya masuk dalam pembahasan i'rab, yaitu menentukan apa? Kedudukan suatu kata di dalam kalam. Ada lagi pertanyaan? Jika tidak, ya atau mungkin pertanyaannya disusulkan bisa ditanyakan di grup ya. Jadikan saja grup tersebut sebagai wahana diskusi. Insya Allah apa yang bisa saya jawab nanti akan saya jawab. Dan apa yang bisa saya berikan faedah lebih maka akan saya berikan.
Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum. Wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Wa iyyakum jami'an.